disamperin, ada ketokan, dibukalah jendelanya, set sama dia. Dia ngelihat sosok Syair ada di depan pintunya, lagi diem dengan posisi dadanya itu berlubang. Tadi aku juga dianterin sama si Syair, ibunya lemes pak. Hah, Syair? Kenapa mah? Syair udah meninggal, Nop. Maaf ibu nggak ngabarin. Dia jalan tuh dari Gapura, jalan. Nah pas mau sampai depan rumahnya, tiba-tiba dia ngelihat ada sosok pocong yang lagi ketokin rumahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. salam kebajikan. Selamat datang kembali di YouTube channelnya PMK. Betul, episode ketiga new season di bersama Buaya Hijau. Yoi. Ya, Dan banyak yang kangen nama Buaya Hijau nih. kita ucapkan selamat datang buat teman Kliwon yang sedang menonton ya. Betul. Dari berbagai macam daerah, dari Surabaya, Malang, Jawa Timur, Aceh, sampai ke Papua Nugini. Nah itu dia. Jangan lupa sambil nonton, sambil apa Danu? Sambil ngopoy. Oke, langsung aja. Malam hari ini kita nggak cuma berdua. Betul. Udah ada tamu yang siap berbagi pengalaman mistisnya bareng kita di sini. Ada Bang Jamal dari Lentera Malam. Sebuah kehormatan. Tamunya adalah the biggest YouTube in horror Apa? India. Jadi Bang Jamal ini adalah YouTuber ya berarti ya, kreator horor gitu ya. Kreator horor. Di YouTube saat ini 2,2 juta. Iya. Dan di Alhamdulillah. Spotify sekarang nyali PMK di peringkat ya. Iya. Maaf Betul. nih Mas, Kurang ajar Nggak lah. apa-apa. number one. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Lucu banget ngomong number one. Hati-hati dikit lagi kita mirroring kubalap Wah. lagi loh. Bener. Ya. Harus dong. Mas Jamal selamat datang di Padepokan Malam Kliwon ya, Iya. YouTube kami. Betul. Terima kasih juga, suatu kehormatan juga nih buat buat abang-abang nih, Ya, abang-abangan nih. Karena fun fact guys, Aduh. kalau gua itu juga dengerin PMK dulu. Jadi banyak banget nih teman Kliwon kreator horor tuh yang berangkat dari dengerin PMK. Betul Iya. sekali. Seneng kita. Jody Aditya. Ada Mas Jamal, Gilang, Lonceng Misteri, Betul. dan yang lain-lain. Ya kita membuat koloni horor yang asik lah pokoknya. Iya, betul. Tapi kan ada peribahasanya. Apa tuh? Guru dikencingin murid ya kan. Guru kencing berlari. Oh iya, gua lupa. Salah, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Gitu. Guru Iya, dikencingin salah murid. deh. Salah peribahasanya. Salah dong, ada-ada aja. Emang dia komedi terus. Betul. Iya. Oke, ya. nah Mas Jamal nih di Lentera Malam pasti dari sekian banyak teman Kliwon yang menikmati horor di YouTube juga pasti pernah mampir ke Lentera Malam Nggak enak nih Pak. ataupun pasukan Lentera. Bener. Pasukan Lentera Malam. Pasukan Lentera Lentera Malam juga pasti berkunjung ke podcast Malam Kliwon. Di balik kita nge-create sebuah entitas horor gitu ya, entah podcast, entah prank horor dan lain-lain, pasti juga punya banyak cerita nih yang ada di baliknya atau cerita pribadi. Salah satunya pengalamannya Mas Jamal ini yang akan diceritakan malam hari ini. Betul? Betul sekali itu Pak. dia. Betul sekali Pak. Terima kasih Mas Jamal untuk kedatangannya. Belum, ya. Oh, belum. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi belum. Jadi ini ceritanya pengalaman dari Mas Jamal yang melibatkan teman ya, teman temannya sendiri, dan ada hal yang bisa dibilang tragis. tragis cuy. Udah gitu pengalaman gue ini gak cuma gue aja yang ngalamin. Ini satu kampung di tempat tinggal gue itu ngalamin. Oke, ngelihat semua berarti ya? Ngelihat semua, Oke. hampir semuanya Iya, ngelihat, iya. hampir semuanya Oke, ngelihat. monggo Mas. Langsung nih. Langsung. Oh nggak ada bridging apa gitu? Dari tadi kan bridging itu Oh, panjang. oh nggak ada yang kamera gitu. Nggak ada, nggak usah. Itu kan Sempurna gitu. Nggak itu usah. kebiasaannya Bapak itu Iya, memang. itu mah bapak. Oh nggak ada. Iya. Oke jadi langsung aja ya. Langsung aja. Oke. Jadi kejadian ini tuh terjadi di tahun 2007. Waktu itu gue inget banget gue masih kelas baru masuk
SMK, Mas. Oh, oke. Nah, pada saat di tahun 2007 itu di kampung gua atau di tempat tinggal gua itu lagi rame yang namanya balapan liar. Balapan liar. Sebelum jauh izin Mas, di mana kampungnya? Iya, daerah mana, Mas? Di daerah sebenarnya sih dekat kantor kemarin tuh, base camp. Berarti anggaplah Bekasi. Iya, Bekasi aja Iya, Bekasi lah, ya. Area Bekasi lah ya Iya, gitu. iya. Oke, 2007 di Bekasi nih. Nah, karena kampungan gue itu ada jalan yang enak lah buat trek-trekan gitu, lurus balapan gitu liar, ya. lurus gitu treknya. Jadi gua gambarin denahnya dulu ya. Jadi jalanannya itu ada satu taman di tengahnya, yang satunya itu jalanan mau ke Bekasi, yang satunya lagi itu jalanan mau ke Jakarta. Di tengah-tengahnya ada taman nih. Karena ini juga penting nanti dicerita. Gue itu punya temen namanya Syair. Syair ini dia joki balapan yang selalu menang terus lah. Dia selalu menang, selalu kayak juara pertama lah ya istilahnya lah ya. Si Syair ini teman rumah, Mas, atau Teman rumah, tapi gue nggak deket ya. Gue nggak terlalu dekat, cuma gue tahu dia itu joki lah. Nah, gue inget banget kejadian itu malam minggu, karena biasanya trek-trekan itu paling umum itu malam minggu. Iya, benar. Dimulai dari jam 12 sampai biasanya kita dibubarin polisi, baru tuh selesai. Tapi pada saat itu gue itu nggak punya motor, Pak. Jadi gue cuma penonton, karena gue ada satu masalah. Sebutannya itu miskin. Nah itu ya, gue miskin. Lu nggak punya motor. Jadi nggak bisa, nggak bisa beli motor gitu kan. Nah, posisi kalau penonton itu biasanya ada di trotoar, Mas. Betul. Iya, di pinggir. Di pinggir, kayak ngepang lah kan. Terus ngeliatin balapan gitu. Nah, si Syair ini pada saat itu ikut nih balapan tersebut atau trek-trekan lah. Iya. Dan posisi duduk gua itu seberangnya tiang listrik. Oke, taman juga ada tiang listrik. Tamanan di awal tadi ya. Betul. Mulailah si Syair ini trek-trekan. Dia ngetrek ronde pertama, aman aja, Pak. Menang beneran, dia. Nah, biasanya kalau misalkan ngetrek gitu, itu kan nggak cuma satu ronde ya, beberapa kali. Ya, ini anggaplah udah ronde kedua itu. Ronde kedua kita lihat dari jauh nih, Syair dari ujung ngetrek. Nah, di tengah jalan entah kenapa motornya itu oleng ke kanan, ke taman. Nah, ke taman, nabrak trotoar. Motornya itu bener-bener nabrak si tiang listrik yang ada di depan gua. Nabrak nih, jebret. Kita semua pada diem dulu, kaget. Wah, gila, Syair itu, Syair. Pas kita jalan ke sana, ini nih yang masih menjadi misteri kematian si Syair. Karena posisinya itu, Pak, itu ketusuk sama stang motornya sendiri. Karena benturan yang kenceng banget itu ya. Iya, bisa jadi. Terus stangnya itu nembus dari dada sampai ke bagian belakangnya. Wah, gila. Ini mungkin buat teman-teman kok bisa ya. Nah, trek-trekan itu atau motor trek itu biasanya itu nggak ada rem. Gak ada remnya, cuma kopling doang. Nah, itu dia posisinya begini. Jadi yang benar-benar nggak stangnya itu lurus. Iya, oke. Stang doang gitu. Nah, itu sampai ketusuk tuh. Kita lihat si Syair itu pada saat itu ya udah meninggal di tempat. Iya. Terus kan ketusuk ya. Akhirnya sama anak-anak, yaudah kita coba angkat pelan-pelan. Kita angkatlah pelan-pelan. Wah, itu darah udah ngucur banget. Pasti. Bahkan gua pun kena darahnya dia nih. Kena darahnya dia. Dan spare part motornya itu udah berantakan kemana-mana. Di taman itu udah kita angkat. Gua gemeteran itu, Pak, gua pas ngangkat ya kan. Kita taruh di pinggir taman tuh. Kita hubungi polisi sama ambulan bahwa ada yang kecelakaan gitu ya. Akhirnya polisi datang, ambulan datang, dibawalah Syair. Gua nggak ikut ke rumah sakit.
pada saat itu gue langsung pulang. Itu kejadiannya masih jam 2. Karena kan kita mulai jam 12. Nah itu syair selang setengah jam atau sejam itu. Nah jam 2 itu gue pulang lah, dibawa tuh. Pas pulang ada darah, gue langsung lah masuk ke rumah. Oh masuk. Mandi. Ya masuk ke Apa rumah, enggak? bersihin ini, Oh. bersihin darah tuh. Bilas doang. Bilas doang tuh gue. Bilas. Tidurlah gue. Nah posisi gue tidur pada saat itu gue telentang. Telentang ya. Tengkurap, Oh, sorry, tengkurap. tengkurap. Oke. Cuma ada lampunya gue matiin, lampu gue tidur. Jadi gue tidur di ruang tamu sendiri nih. Oh tidur di ruang tamu. Sendiri, lampunya gue matiin. Cuma ada cahaya lampu dari ruang tengah. Iya. Ya. Nah, pada saat gue tidur, gue tiba-tiba rep-repan nih. Oke. Gue memang biasanya rep-repan. Udah biasa banget rep-repan. Tapi ini rep-repan ini kok beda gitu. Dan sebenarnya kalau rep-repan itu solusinya cuma satu sih, sholat. Oke. Karena Tapi sholat kan- adalah tiang agama Bener. dan menjaga kita Ngomongnya dari tadi kehidupan dunia. Iya, ngomongnya ke sini, yang Iya. Islam. Oh Iya. iya, gitu mas. Iya benar-benar. Boleh setuju, pesan setuju. anggur merah? Oh, gua nengoknya. Gue bener. Oke, ini gue rep-repan nih. Ah, ah. Nah, rep-repan ini beda karena pada saat gue rep-repan itu gue denger jelas ada suara bilang, tolong bersihin sendal. Ini jelas banget pak. Tolong bersihin Tolong sendal. bersihin sendal. Oh, Tolong oke. bersihin sendal. Gua lawan, wah gua rep-repan ini, gua harus bangun, gua harus gimana caranya gua itu sadar gitu kan. Sadarlah gua sadar, gua langsung ngos-ngosan gitu kan. Terus gua nyender ke tembok, gua nyalain lampu. Astagfirullahaladzim, itu suaranya syair. Jelas banget itu suaranya syair. Tolong bersihin sendal. Tolong Oke. bersihin sendal. Oke. Kenapa ya? Nah, pada saat gue lagi bengong gitu, tiba-tiba ada ketokan suara pintu. Tok 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 tok. Nah, karena gue masih posisinya ketakutan, terus gue gak berani untuk langsung nengok ke jendela. Di situ gue udah punya firasat kayak gak mungkin nih orang. Oh, udah langsung Feeling ya. feelingnya Feeling, gitu ya. gak mungkin Iya, nih iya. orang nih. Udah gitu ditambah gue ketakutan, gue nggak berani langsung lihat ke jendela. Akhirnya yang gue lakuin apa? Gue nunggu di depan pintu sambil gue deketin kuping gue tuh di pintu itu. Pintu ya. Gue dengerin siapa ya? Masih tuh tok 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 tok. Nah, beberapa saat kemudian ada suara yang sama yang gue denger pada saat perpelan. Tolong bersihin sendal. Branding pak, sebadan-badan pak, branding gue langsung masuk tuh ke ruang tengah. Oke. Paginya pas gue bangun, gue disabetin sama mak gue, bak, karena gue ngompol pak, ternyata. Anjir. Iya ngompol gue ngompol, terus bangun, gue bangun, terus gue keinget sama kata-kata yang semalam itu. Gue langsung keinget karena gue emang setrauma itu gue inget sama kata-kata semalam itu yang gue denger, tolong bersihin sendal. Gue langsung lah dalam keadaan ngompol, gue langsung tuh ngeliat sendal gue, ternyata bener kalau sendal gue itu ada bercak darah. Ya udah nggak pikir panjang, gue ke kamar mandi, gue bersihin darahnya. Oke. Itu kejadian yang gue alami Oke. di hari H malah. Oke. Iya. Nah, besok itu si Syair itu berarti hari Minggu ya. Hari Minggu itu si Syair dikubur. Malamnya kita tahlilan. Dan kejadian gue itu gak cuma gue yang ngalamin, ini banyak banget yang ngalamin di kampung gue. Gak cuma gue doang, bahkan teman-teman gue juga. Nah, si Syair ini punya teman dekat namanya Abel ya, ingat ya, Abel. Di situ pada saat tahlilan si Abel ini cerita kalau
pada saat di hari kemarin kejadian si Sair itu meninggal, sebelumnya si Sair itu sempat kayak ada firasat kalau dia mau meninggal gitu. Kayak ada firasat kalau dia mau mati. Si Sairnya. Si Sairnya. Karena dia sempat ada obrolan sama si Abel yang dimana kalau orang-orang biasanya kan kalau mau meninggal entah kenapa ya, ini menurut mitos saja ya, itu selalu cerita atau flashback ke masa lalu. Jadi si Sair ini itu tiba-tiba aja mendadak cerita tentang masa lalunya dia Ke si Abel. ke si Abel. Nah, karena ini dekat dan udah teman dari kecil, dia ceritalah kayak, Bel, lu inget gak sih waktu kita kecil dulu kayak gini gitu. Di situ Abel ngerasa aneh, kok lu tiba-tiba ngomongin Iya. masa kecil gitu, masa Out of lampau. nowhere ya. Terus selalu menanyakan jam. Oh ya. Always. Oke. Pada saat itu menanyakan jam. Kayak baru sebentar nih, kayak 5 menit ngobrol atau 10 menit ngobrol, Bel sekarang jam berapa ya? Bel sekarang jam berapa ya? Sudah ada firasat-firasat seperti itu. Nah tapi ya Abel pada saat itu ya udahlah, mungkin cuma apa ya, kata-kata dia atau cerita lah dia. Nah ada satu lagi, sebelum dia balapan di malam itu yang dia meninggal, itu si Sair ini sempat ngomong pada saat mau track, dia ngomong ke Abel kayak gini, Bel kalau gue kenapa-napa tolong jagain ibu dan keluarga gue. Ngomong gitu ya. Ngomong gitu. Sampai akhirnya kejadian, dia meninggal. Tahlilan selesai, pulanglah si Abel ini. Pulang ke rumah. Dulu itu kita masih zamannya Walkman 2007. Ya. Tau kan yang kaset terus dengerin radio. Iya. Dengerin nih si Abel ini dengerin Walkman. Pas dengerin Walkman, lagi asik dengerin, tiba-tiba dia si Walkman-nya ini mati mendadak. Tetap mati aja. Gak ada suara apapun. Nah terus ada ketokan. Nih sama nih kejadiannya kayak gue nih. Ada ketokan pintu. Bedanya adalah sama gue adalah si Abel ini berani untuk membuka jendela dulu. Disamperin, ada ketokan, dibukalah jendelanya. Set sama dia. Dia ngelihat sosok Sair ada di depan pintunya. Lagi diem dengan posisi dadanya itu berlubang. Natap ke arah pintu. Dia lihat. Nah pas lagi diem gitu, tiba-tiba si Sair ini nengok ke arah jendela yang lagi Dibuka sama Abel. Dilihatin itu ya. dilihat sama Abel. Abel di situ langsung kaget, terus langsung lari lah ke kamarnya dia. Itu kejadian yang dialamin sama Abel. Oke. Nah, seperti tadi yang gue bilang, kalau kejadian ini dialamin oleh siapapun yang ada di kampung gue. Ada kejadian dialamin lagi nih sama namanya Mas Nopri. Mas Nopri ini pada saat kejadian si Sair ini meninggal, itu dia itu lagi di Surabaya. Oh enggak di. Dan gak ada yang ngabarin keluarga ataupun teman-teman dekatnya. Karena Mas Nopri ini memang bukan anak-anak lah, bukan, maksudnya tuh udah tua lah dia. Oke. Iya, lebih senior ya. Lebih senior. Dia nggak sering nongkrong atau gimana. Dan keluarganya pada saat itu lupa untuk ngabarin kalau si Sair ini meninggal ke Mas Nopri. Tetangga biasa ini. Pulanglah dia dari Surabaya nyampe ke terminal Pulau Gadung, terus lanjut naik angkot di jam 12-an malam. Oke. Malam dia nyampe. Nah posisi rumahnya itu kita tuh harus masuk gang dulu, jalan sebentar baru nyampe lah rumah dia. Dia turun, nah baru sampai gapura rumah nih, gapura depan gang, itu ada sosok Sair pak. Lagi diem, nunduk sama motornya. Sama motornya diem aja. Ya karena kenal kan, tetangga walaupun gak deket, akhirnya bilang ditepok tuh, sempet ditepok kok. Pak, lu daripada bengong, mendingan anterin gue ke rumah.
Anjir, serius loh. Iya. Karena kan belum tahu nih Mas Iya, Nopri dia nih. belum tahu. Kan dia belum tahu, belum ada yang ngabarin. Nah, si Sair cuma ngangguk doang pada saat itu. Ngangguk. Tapi ini yang ngangguk yang ngendarain si Mas Nopri nih. Yaudah deh, gua aja yang bawa motor ya. Oh, oke. Naiklah dia. Heeh. Si Sair ini naik. Nah, pas naik motor, si Mas Nopri ini itu nyium bau anyir. Oke. Nah, padahal dia belum ngomong nih. Tiba-tiba si Sair ngomong, "Kenapa Mas bau? Ini kan bau gue yang sekarang." Emang Mas Nopri nggak tahu. Dia ngomong kayak gitu. Dia karena bener-bener polos, yang nggak tahu gitu ya kalau si Sair itu meninggal. Ya lanjut aja kayak, "Iya Mas, emang nggak nyium ya gitu." Cuma diem aja nih si Sair. Nyampe depan rumahnya, turun, si siapa? Si Sair Sair. lah. Heeh. Udah di depan motor, maksudnya udah tinggal jalan doang. Nah, sebelum jalan si Mas Sair Nopri? ini, Oh, si Sair. si Sair ini ngomong, "Mas Nopri, jangan lupa ya ke rumah baru saya." Oke. Mas Nopri bingung kan, kayak, "Hah, rumah baru loh?" Maksudnya langsung jalan, langsung cabut, tanpa ngomong apa-apa lagi. Aneh pada saat itu dia ngedengarnya, kayak rumah baru emang dipindah apa gimana nih? Iya. Masuk, tadi kan gue kalau nggak salah ngomong jam 12 ya. Iya, jam 12, benar. Jam 12 benar, ya? Jam 12. Nyampe rumah Rumah. gue itu harusnya nggak lama, kayak setengah jam doang. Oke. Nah di situ Mas Nopri ngelihat jam, itu ternyata udah jam 2. Anjir. 2 jam tuh banget. Iya. Terus di situ udah ada ibunya tuh. Pas masuk ada ibunya. "Nopri, kamu kemana aja? Kok lama banget?" Iya. Tadi kan udah ngabarin SMS pada Iya, saat itu iya, SMS jam 12 sudah Turun. dari Pulau Gadung, Iya. harusnya cepet dong gitu. Terus si Mas Nopri ini bilang, "Enggak kok, orang tadi sebentar. Ini Iya. aku juga aneh kok tiba-tiba jam 2 ya. Iya. Tadi aku juga dianterin sama si Sair. Ibunya lemes, Pak." "Hah? Sair? Kenapa, Mah?" "Sair udah meninggal, Nop. Maaf ibu nggak ngabarin." "Hah?" Di situ sama-sama lemes Pak dua-duanya. Lemes banget. Masuklah Sair langsung ke kamar. Nopri, sorry. Sorry. Hmm. Masuklah si Nopri itu ke kamar. Masuk di bengong tuh dia. Disamperin sama ibunya. Terus tadi ngobrol gak sama Sair gitu. Sair itu udah meninggal ya. Ada Mak obrolan. Jadi katanya si Sair itu bilang kalau dia jangan lupa untuk mampir ke rumah rumah baru. barunya. Terus dia bilang, ibunya cuma bilang, "Oh, maksudnya mungkin kamu harus ke makamnya, Nak. Ziarah. Iya. Ziarah." Nah itu tuh yang pengalaman yang diterima sama Mas Nopri. Mas Dan Nopri. itu gue pas denger Mas Nopri itu ya cerita ya, itu merinding sih cuy. Pasti Gila, lah. sampai motor-motornya loh cuy. Ya, Iya, solid ya. solid, Motornya cuy, sampai naik solid. ya. Dia nepak cuy. Iya, iya. Nepak. Nah, besok paginya si Mas Nopri itu ya apa namanya, langsung ke makam si Sair, ziarah segala macam. Oke. Terus ada lagi kejadian yang dialami di mana kejadian ini akhirnya semuanya terbongkar. Oke, gue ceritain ya. Ini kejadian dialami sama Febrian namanya. Febrian nih Febrian. sekarang nih. Oke. Nah dulu itu kan nggak ada gadget kayak sekarang ya. Heeh. Jadi kalau kita nongkrong, sorry. Jadi di dekat rumah Mas Febrian ini itu ada sebuah balai tempat kita biasa nongkrong bareng-bareng tuh. Termasuk Sair juga. Sair. Oke. Ini si Mas Febrian ini pengen nongkrong lah, pengen apa namanya? Refreshing. Refreshing gitu. Dia ke balai sendirian maghrib. Oke. Maghrib sendirian. Dia bawa kopi sama rokok tuh. Ya sekali lagi gue bilang karena di situ
pada saat itu nggak ada gadget ya, cuma bisa ngerokok doang, ngerokok sambil ngopi, natap langit lah ya kan, kayak anak-anak senja ya kan. Jadi pas si Febrian ini mau ngerokok, dia ngeluarin rokok, dia lupa nih korek nih. Dia nyari nih korek di kantongnya, korek mana ya korek ya. Nah begitu dia nengok kanan nggak ada korek, nengok kiri nggak ada korek, tiba-tiba Pak itu rokoknya kebakar sendiri. Wah. Serius, kebakar sendiri. Dia aneh, kok bisa sih nyala nih. Dia nengok ke kanan lagi, nggak ada siapa-siapa. Pas dia nengok ke kiri itu udah ada Syair Pak. Ya ilah. Sosok Syair lagi ngadep ke dia, di diem, pakai bukan pocong, tapi pakai tali mayat. Oh talinya doang. Lo tau kan kalau orang tahu. meninggal sebelum dipocongin itu kan pakai tali mayat. diikat dulu. Nah kayak gitu. Masih ada Kapasnya di hidungnya. Ya. Di situ dia langsung pingsan Pak. Langsung pingsan. Isya, sehabis Isya emang baru tuh kita ngumpul. Nah pas kita ngumpul datang, itu Febrian emang udah pingsan. Lu ngeliat tuh? Ngelihat si Febrian itu pingsan. Rame-rame tuh. Kita kan mau nongkrong kan biasa. Kita bangunin lah. Weh lu kenapa? Bangun sadar. Si sempat bengong, terus dia cerita, gue tadi ketemu Syair. Hah Syair? Bohong lu, bohong. Pada digituin, pada nggak percaya nih. Tapi rokok, kopi tumpah, sama rokoknya itu berantakan. Kalau bohong sih kan sayang ya. Sayang. Nggak sampai kayak gini sih. Rokok sama kopinya sayang. Iya, mana baru sebungkus gitu. Iya. Ya mungkin aja ya, gue nggak tahu ya. Lupa gue. Emang banyak banget itu. Terus ditanya lah, terus gimana ceritanya? Nah, dari situlah semua anak-anak cerita tentang kejadian yang pernah dialami, termasuk Mas Nopri. Mas Nopri itu karena dia baru pulang kampung, ya ke anak-anak lah, biarpun dia senior gitu ya. Terus nyeritain, lagi nyeritain terus dia nyeritain. Itu sebenarnya banyak Pak kejadiannya. Ini gue ceritain yang benar-benar serem-serem aja. Asli. Edan sini. Diceritain, dari situlah gue dapet cerita tuh, cerita. Dan gue tuh sempet tahun lalu itu gue memastikan lagi cerita ini ke Mas Nopri, ke temen gue si Abel itu, ke Febrian apalagi ya. Itu gue nyerita maksudnya memastikan tahun lalu tuh. Nah singkat cerita jadi bahan omongan dan jadi kayak ramai lah di kampung gua tentang teror dari sosok Syair ini. Akhirnya kita anak-anak nih coba ngobrol sama Pak RT. Oh, sampai disampaikan ke Pak RT ya? Iya, disampaikan ke Pak RT bahwa kayak, Pak ini ada kejadian ini loh, banyak yang ngalamin loh. Ya. Ya pokoknya banyak lah perbincangannya, hingga Pak RT pun luluh dan ngajak kita semua untuk ke rumah Ustadz atau guru ngaji gua. Gitu, ke rumah Ustadz. Kita ceritain juga Pak RT lah yang dipercaya ya, nyeritain lah semua kejadian yang dialami sama anak-anak. Pada saat itu di hari Kamis, malam Jumat kita bicarain, besoknya hari Jumat. Nah, si Pak Ustadz itu bilang, "Ya udah, hari Jumat besok kita coba samperin ke rumahnya Syair, ke keluarganya." Kita samperin lah. Sholat Jumat selesai, gue inget banget itu sholat Jumat. Kita anak-anak nggak terlalu rame memang, cuman ya ada beberapa anak-anak sama Pak RT datang nih ke rumah keluarganya Syair, terus ngomong kalau ada kejadian kayak gini. Nah, Pak Ustadz bilang, ada gak sesuatu yang bikin si arwah Syair ini atau jin yang menyerupai Syair ini mengganggu karena ada sesuatu nih yang ditinggalkan oleh si Syair. Masih ganjel gitu ya. Masih diganjel. Nah, keluarganya bilang nggak ada. Keluarganya? Ya nggak ada, karena setahu dia emang nggak ada yang ninggalin apa-apa dan nggak tahu juga. Nah, lagi kayak gitu, si Abel motong nih pembicaraan, motong pembicaraan kita kayak, maaf ibu, maaf Pak Ustadz, jadi aku mau cerita. Jadi beberapa bulan yang lalu si Syair itu sempat ngajakin aku untuk nyari sebuah jimat. Kalau bahasa dulunya apa ya?
wapak. Ya, Wapak, nyari sebuah wapak. Tapi pada saat itu aku nggak tertarik, maksudnya nggak mau. Setahu aku si Syair jadi untuk nyari wapak tersebut. itu. Dan aku sempat ngeliat si wapak ini ditaruh di jok motor. Biar menang terus dia. Betul, dan emang menang terus cuy. Iya. Nah dari situ entah kenapa kita tuh ya percayalah kan, maksudnya keterangan dari teman dekatnya ini loh, si Abel ini teman dekatnya. Terus kita berpikir kalau emang ditaruh di jok motor berarti kemungkinan besar si wapaknya itu tertinggal antara di motornya yang sekarang berada di kantor polisi Iya. atau di taman. Di taman. Karena sempat memang berantakan tuh Iya. ya motornya. Ya udah, kita pilih opsi pertama di mana kita ngecek ke taman tersebut. Oh. Oke. Kita cari itu rame-rame sama anak-anak, kita cari, ketemu Pak. Ketemu. Ada, ini benar-benar ada. Untungnya nggak di apa ya? Beresin, Nggak diberesin sama Ya, petugas pembersih petugas ya, 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 pembersih ya. ya, yang pagi-pagi itu. Atau pas olah TKP biasanya kan diaman-amanin gitu kan. Iya, Ya. untungnya nggak ditemuin. Nah itu kita ketemu, nggak tahu kenapa kita ketemu Iya. dikasih lah sama Pak Ustadz. Nah di situ dilihat, wah ini benar wapak nih kata Pak Ustadz ya. Habis itu dibacain doa, lalu dibakar wapaknya ini. Bentuknya apa? Iya. Kayak Raja. iya urusan urusan lagi. Tulisan. Huruf gundul. Oh iya. Terus biasanya kalau buat tawuran ya dulu ya, Iya. itu kayak sabuk gitu kan, panjang Oh. gitu. Ada deh di Google, ada kok. Warnanya hijau itu. Dibakar lah sama Pak Ustadz, dibacain doa dulu tapi. Iya. Wah ini dibakar. Nah, semenjak kejadian pembakaran jimat itu atau wapak itu sudah tidak ada lagi Terornya. si teror yang menghantui arwah Syair ya. Kampung arwah lu Syair. itu. Ya. Udah nggak ada, bener-bener berhenti cuy. Ya karena itu memang karena wapak. Nyangkutnya tuh di situ. Bisa jadi nyangkut. Nah Iya. itulah kejadian dari teror Syair yang ada di kampung gua. Oke. Itu ketemunya berapa lama setelah? Berarti kan malam minggu meninggal, Hampir 5 minggu hari mungkin dikabur lagi, dikubur, hari Jumat ketemu. Ya, semingguan lah. ya. Hampir Ya, seminggu. Hampir seminggu. Itu sholat Jumat, gue inget banget sholat Jumat. Oke. Gila, berarti ibaratnya dari kejadian ini nih saksi matanya itu satu kampung ya. Satu kampung. Bahkan lu sama teman-teman lu tuh yang nemuin si wapak itu ya. Iya, gue sama teman-teman gue. Karena udah memang benar-benar meresahkan. Iya, banget. resah ya. Apa lagi? Itu satu Sorry. apa ya? Minum ya. Gue pengen nanya ini sih. Kan tadi satu kampung tuh ibaratnya ngelihat gitu ya. Terus ini beneran based on true story dari kejadian Iya. nyata. Betul. Nama-nama tadi tuh disensor gak sih? Disensor itu disamarkan. Disamarkan semua ya? Disamarkan semua. Oke. Ah. Oke. Iya. Begitupun Syair Syair itu ya betul. disamarkan. Ah. Oke. Dan ibunya itu fun fact aja masih jualan nasi uduk di pinggir jalan di situ Di area Sampai situ. sekarang nih. sampai sekarang. Berarti teman-temannya Mas Jamal atau daerah situ tahu nih kejadian ini. Tahu, udah pasti tahu. Tapi punten ya Mas Jamal Ya. ya. Kalau gua kan di Matraman nih, di Berlan dulu ya. Trek Matraman tuh juga sering banyak memakan korban waktu itu. Iya. Trek-trekan dimanapun trek-trekan Salemba. gitu ya. Di trek itu juga bukan cuman Syair aja, atau kebetulan pas era-era itu yang jadi korban Syair aja yang meninggal. Apa ada beberapa. maksudnya ada kecelakaan, cuman nggak yang meninggal itu emang Syair doang. Oke. Ada banyak kecelakaan kayak Iya. cuma besot gitu, Iya, jatuh. patah tangan gitu. Karena kalau yang di trek Matraman tuh banyak banget. Rutin Banyak nih. banget, Ibaratnya rutin nih. Ya iyalah hampir. Itu gawat-gawat Pak. Iya parah. Ada yang nabrak mobil penyiram tanaman. Iya Wah, ada yang wah banyak kan. lah. Ya sampai kan ceritanya ada tuh
di trek Matraman, lampu merah Matraman kecelakaan tuh kan. Walaupun bukan trek-trekan gitu maksudnya. Ya. Di situ banyak Pak. Kayak yang tadi gue bilang, terutama jatuh di taman tersebut sebenarnya. Tapi sebelum kejadian Syair. Sebelum dan sesudah juga Oh. ada. Jadi emang belum kapok pada saat itu. Itu kan 2007 ya, belum kapok banget. Berhenti itu di tahun 2010 apa ya? Gua lulus itu udah berhenti sih. Trek-trekan itu udah berkurang. Wah, itu banyak banget Pak. Ada yang tadi gue bilang patah tangan, besot, terus nggak naik kelas ya kan. Ya. Dari meninggal patah tangan besot nggak naik kelas. Gimana ceritanya sih? Ya, itu memang goblok aja kali dia, bukan masalah balapan liarnya. Dia goblok balapan mulu ini. Nggak belajar. Ya itu. Nah, sebenarnya gue pun ini ya namanya ada kejadian lagi Pak. Ini sebelum, setelah. Sebelum. Sebelum jauh. Ada kejadian lagi. Okay. Ini gue nggak tahu ini serem apa enggak ya, tapi coba gue ceritakan. Ini dialamin sama Mas Bayu. Oke. Nah, namanya Mas Bayu nih. Mas Bayu nih. Nah, sebenarnya teror dari sosok Syair itu gak cuma menampakkan kayak dia sosok dia wujudnya. pada saat kecelakaan, ya wujudnya. Terus yang tadi kan pakai tali mayat juga. Ya. Nah, ini jadi si Mas Bayu ini punya keluarga yang tinggal di rumah itu ibu sama 2 anaknya. Oke. Si Mas Bayu pada saat itu habis pulang kerja sekitar jam 10 atau jam 11 ya. Dia cerita ya. Karena ini baru banget sih Pak. Baru apa nih? Jadi gue kan setahun yang gue bilang, setahun gue kan coba validasi ya ceritanya. Nah ini setahun lewat kalau nggak salah si Mas Bayu itu ngasih baru menyampaikan. Baru menyampaikan. Tapi kejadiannya sebelum Syair meninggal tadi. Iya betul Oke. banget. Nah singkat cerita si Mas Bayu ini pulang dari pekerjaannya atau kantor jam 10 atau jam 11. Nah tadi yang gue bilang kan ada gapura rumah ya sebelum kita masuk ke rumah ya. Dia jalan tuh dari gapura, jalan. Nah pas mau sampai depan rumahnya, tiba-tiba dia ngelihat ada sosok pocong yang lagi ketokin rumahnya. Jadi pakai pala. Iya. Dah. Mas Bayu tuh coba dari jauh, nih apaan ya, kok gerak-gerak ya. Pas dideketin itu ternyata sosok pocong nih. Sosok pocong. Dia tuh nggak berani pulang ke rumah tuh. Akhirnya dia pulang ke rumah temennya yang kebetulan adalah tetangga juga satu kampung. Dia pulang, dia cerita di situ, gue nggak berani, gue nginep dulu di sini ya. Ibaratnya apa ya? Dia udah ketakutan lah. Pas banget HP dia lowbat nih Pak. HP dia lowbat. Ya dia karena trauma dia langsung tidur. Besok paginya itu udah ada SMS dari istrinya banyak banget cuy. Oh istrinya panik, denger dan lihat berarti. Nah jadi di dalam SMS itu bilang papa nggak pulang. Papa apa itu papa yang di depan kok nggak ngucapin salam? Aku udah jawab loh. Anjir, serem banget. Jadi cerita versi istrinya pada saat itu di jam biasa dia pulang itu emang dia ngedenger ada ketukan pintu. Nah Mas Bayu ini biasanya kalau pulang ngucapin salam. Ya. Assalamualaikum bunda. Ini nggak ada, cuma ketukan pintu aja. Nah dari situ si istrinya itu udah coba kayak siapa ya, cuma nggak ada Pak. Nggak ada yang nyaut. Suara ketokannya, tapi suara ketokannya masih ada, kayak terus. Iya konstan. Betul. Wah ini siapa ya? Akhirnya ditelepon nggak ada jawaban, dia SMS nggak ada balasan juga. Hingga akhirnya dia benar-benar nggak berani pulang cuy. Nggak berani buka pintu, nggak berani buka jendela juga. Karena memang pada saat itu lagi geger banget teror Syair. Ingat istrinya. Kan sebelumnya katanya. Sebelum si Syair, sebelum si Syair itu ditemuin jimatnya. Sebelum temunya. Ya. Berarti sesudah Syair meninggal. Tapi sebelum selesai nih perkaranya. Betul. Sorry guys. Iya, yang apa-apa. Oh gitu. Berarti ibaratnya si
Mas siapa tadi yang terakhir? Bayu, Mas Bayu. Bayu. Si Mas Bayu ini pengalamannya satu letting tuh sama Iya. yang lain ya. Iya, Satu. Tapi bareng pocong. tuh. Bukannya. Tapi validasinya itu setelah gue validasi ulang. Iya, dia Iya, baru iya, teman. nyampein belakangan karena dia Iya. nggak ikut nongkrong. Iya. Nah itu Pak. Siapa ya? Kok gak ada jawaban? Saya sendiri. Gitu. Anjing ke situ. Bapak ada deh. Bapak Bapak siapa apa ya? Ah gitu. Bapak siapa ya? Ini yang punya rumah. Saya sendiri. Nah, gitu. Oh, ini RT pada liput ya? Ini getok. Siapa ya? Nadanya sama gitu. Iya, nadanya kan? sama. Iya. Nadanya sama, Pak. Kita nge-recall jadinya. Siapa ya? Kalau sebelum mungkin sebagai seorang istri itu nggak ke horor dulu sih kayak gitu. Maksudnya Lebih ke Takutnya kriminal, lebih kriminal Pak. takutnya. Kalau sebelum ya. ada kejadian. Oh iya 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 iya. paniknya Gua- istri ya, tuh salah. nggak ke horor dulu itu, pasti ke kriminal kan. Iya. Hmm. Tapi maling kalau nih. ditengok pocong, jodot-jodotin pala, lo hitung aja nih, tuh 2, 3, pas keempat lo buka aja pintunya. Jatuh. Jatuh dia. Oh, Iya. gila Waduh. lo. Gila Mau lo. gimana lo? Hah? Tinggal injek palanya Iya, kan. Nanduk Materazzi lu. Ah, bingung kan lu. Iya kan? Dar. Iya. Dar. Tiga. Pas- Iya. Iya. Gitu. Begini kan Iya. jomblo. Dia Kalau kalau udah begini kan susah. Iya. Iya, mau Nggak bisa gimana? nggak bisa pegangan. Nggak bro. bisa, Nggak ayo. bisa gini. Ayo Jatuh. ngapain? Ayo. Mau pulang nggak bisa kan? Pulang dieret keluar. Gitu mas. Iya sih, harusnya kayak gitu ya. Digoreng tepung aja kalau udah begitu tuh. Kayak ini ya, udang apa? Udang lumpia kulit tahu. Bukan, Apa bukan sih? kalau yang di bento-bento itu. Ini ebi furai. Ebi furai. Kurang. Jadi ebi furai lo mampus. Lu tuh kurang. Mau guling-gulingan sendiri boleh. Mau kita bantuin kita eret keluar lu. Gua kasih tepung panir lo. Jadi ebi furai lo. Anjay. Dah. Dua, Iya, iya. 3. Iya, lo jatuh lo. Harusnya tuh kita bisa mengalahkan mereka itu dengan Iya, cara harus yang- lebih jahil memang. Harus lebih jahil. Betul. Dia kan niatnya ngejailin kita kan. Mm. Kita Jailin balik. jailin. Nah, kalau dia tahu gimana niat kita kayak ya nggak jadi gitu. 1, Iya. 2, 3. Iya. Jadinya Jatuh. keluar gini Tiba-tiba ya. ada nunjuk. Iya. Ayo. Ini apaan Baik. sih? Terus yang menyerah. Gua kalah. dong. Aduh. Maaf ya. Ketahuan tuh gua. Aduh, ketahuan aja tuh gua. Jadi akrab. Jadi kayak temen ngerjain. Iya. Ai, ketahuan tuh gua. Aduh. Coba. Mereka ulang. Misalnya gitu ya. Tuh. 1, 2, 3. Nggak jadi ya. Dari sini dong baik kan? Dari sini kan? Iya. Aduh. Ketahuan tuh saya. Aduh, jadi malu. Jadi akrab. Iya. Taunya temen. Bang Pocong lagi ngetok-ngetok begitu. Dia kan dia Ketahuan. niatnya ngejailin. Lah kita jailin balik. Kalau misalnya dia tahu niat kita, kagak gimana caranya nggak boleh tahu, Pak. Kan setan bisa mendengar niat kita, cuy. Kagak. Katanya. Kagak. Kita kalau setan bisa mendengar niat kita bisa mengusir niat mereka, Pak. Oh. Tergantung tiang iman Bapak bagaimana. Apa namanya? Apa? Bapak punya tiang nggak? Nah, gitu Saya aja sih punya dulu. tiang nih. iya. Kebetulan Saya belum juga. berdiri tiangnya. Kalau saya mah udah bukan tiang Pak, pilar. Iya. Udah jadi kemana-mana nih. Tapi kalau enggak skema ketiga jedotin le. Iya. Misalnya bukanya kan buka ke dalam nih. Satu. 1, 2, 3. digedik pakai Keras pintu. gitu sekalian. Hah? Biar jatuh. Dari tadi pelan-pelan begitu. Mana enak. Dua jatuh gini. Iya. Tapi Terbalik. ngomelnya tetap di belakang pintu. Iya. Makanya lu jangan. Kencengin gitu sekalian. Sebelah gitu. Tanggung lu ketok lu. Ganggu orang istirahat aja lu. Gua jedotin. Andaikan bisa begitu ya. Andaikan bisa begitu. Iya, andaikan. Bikin sitcom gitu lucu juga tuh. Iya. Capek. Ya udah capek dah. Capek cuy. Ngeladenin pocong nyundul tuh emang karena dia salah satu entitas yang pergerakannya cukup tidak fleksibel, Pak. Iya.
timbang yang lain. Bener. Betul. Terbatas lah. Yang Harusnya lain kita bisa lebih mengalahkan dia. Yang lain bisa nyakar, Ah. bisa jambak, Ah. bisa ngerayap, Wah, bisa sampai kayang. balik gitu. Kan bisa dibilang setan cacat, Pak. Siapa? Pocong. Karena nggak bisa menggunakan tangannya, walaupun ada, tapi tidak dimanfaatkan dengan baik. Ibu itu bukan cacat. Apa? Males. Keiket aja, Keiket aja. Tapi kan kita juga nggak tahu apakah tangannya utuh atau tidak. Benar. Ya. Bisa jadi. Nah, kalau itu beda cerita. Atau jangan-jangan tangannya selama ini nggak kesini. Kemana? Kesini. Ya. Bos, tendangan bebas, Bro. Iya. Kita kan pernah lihat, bro. Iya, bener. Kok kesini? Arwah back. Iya. Arwah bek. Saya Arwah pagar betis. Nah, iya, arwah back. Arwah bek. Bek gimana itu? lalu gimana? Saya arwah back Real Madrid. Tapi yang ini pocongnya goblok. Arwah bek Orang begini. Iya, begini. Goblok banget. Kenapa, Pak? Tapi yang cacat di-cut ya. Kenapa, Pak? Enggak apa-apa. Kalau ngomongin setan cacat mah enggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa Kan ya. setan, ya. Enggak apa-apa ya, Setan, aman iya. ya. Selama Di sini kita- aman ya. Oh, Selama aman. kita bahas mereka mah enggak apa-apa. Nah, begitu ya. Jadi cerita tentang syair. Nah, tapi sebenarnya pas tadi off air, Mas Jamal nih cukup punya banyak cerita di kampungannya. Bener ya? Daerah mana sih, Mas? Kampungannya itu maksudnya di Jakarta atau di Jakarta. Oh. Di Jakarta. Timur mepet Bekasi tuh mah kali. Ya. Lah yang tadi juga kampungan lo kan berarti sebenarnya. Oh. Ya lu kan sempat main juga nih ke Iya, situ. iya, Ke situ iya. lewat. Oke deh. Oke. Banyak sih cerita seremnya. Mungkin nanti kita main-main lagi Mas Jamal ya. Amin. Ya, boleh ya. Main lagi ya kalau ente berkenan aja ini mah. Iya, iya. ya nanti tergantung mood sih. Anjir. Enggak apa-apa. Nggak, Kita juga nggak, tergantung nggak. mood. Ya. Enak aja. Emang ente kalau doang. kalau Raffi Ahmad begitu. Iya, benar. Ya udah Kalau lah. syuting aja Narsum yang nungguin dia. Bener-bener. Wah, lu jangan dibongkar lu. Selebriti, bro. Enggak bercanda. Bercanda. Oke deh. Oke. Terima kasih Mas Jamal Thank ya. you, Sama-sama. Mas Jamal. Sukses terus buat Lentera Malam. Siap. Amin, amin ya Allah. Kita tunggu collab-collabnya sama PMK berikutnya. Boleh lah. Gitu ya. Off air lah. Boleh. Amin. Kita coba ya nanti ya. Oke. Oke, kalau gitu sampai ketemu di perbincangan berikutnya. Dadah.